Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rekonstruksi jurnal saya dan teman-teman saya yang sudah dilakukan berjudul analisis tekstur berbasis GLCM dan klasifikasi KNN SPM untuk identifikasi fenomena pada citra ronsen. Di sini ada anggota kelompok kami, saya sendiri Eka Prido dengan NPM 192, ada Reza Gani Sulaiman dengan NPM 189, dan yang terakhir ada Abdal Asyuri Firdaus dengan NPM 187. Untuk latar belakangnya, fenomena adalah infeksi paru-paru serius yang memerlukan deteksi dan diagnosis dini melalui citra ronsen dada. Penelitian ini memanfaatkan metode GLCM untuk mengekstraksi fitur tekstur, kemudian algoritma KNN dan SPM diterapkan untuk klasifikasi. Tujuan utamanya adalah menganalisis dan membandingkan performa kedua algoritma ini dalam mendeteksi fenomena demi pengembangan sistem diagnosis berbasis citra medis yang lebih akurat dan efisien. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada ekstraksi fitur tekstur citra ronsen dada menggunakan GLCM, dan yang kedua ada evaluasi kinerja algoritma KNN dan SPM dalam klasifikasi fenomena berdasarkan fitur GLCM, dan yang ketiga ada penentuan algoritma terbaik KNN atau SPM untuk deteksi fenomena pada citra ronsen dada ditinjau dari metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dan untuk tujuannya, yang pertama, mengekstraksi fitur tekstur citra ronsen dada menggunakan GLCM, dan yang kedua, menerapkan dan mengevaluasi algoritma KNN dan SPM untuk deteksi fenomena berdasarkan fitur GLCM. Dan yang terakhir, membandingkan performa KNN dan SPM berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk menemukan metode klasifikasi fenomena yang paling optimal. Di sini ada tinjauan pustakanya. Yang pertama ada fenomena dan GLCM, dan selanjutnya ada KNN dan ada SPM. Untuk metode penelitiannya dijelaskan oleh Afdal. Lalu di sini ada metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang mencakup penentuan masalah, pengumpulan data, ekstraksi fitur menggunakan metode GLCM, dan klasifikasi dengan algoritma KNN serta SVM. Menggunakan 5.840 citra ronsen dada pasien anak usia 1-5 tahun dari kumpulan data publik yang sebelumnya melalui prosesan seperti konversi ke grayscale, resize, dan normalisasi nilai pixel. Next. Di sini ada datanya. Jenis data pada penelitian ini yaitu berupa gambar atau citra ronsen X-ray image fenomena yang didapat dari website Kaggle dengan format JPG. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan media Google Colab sebagai tempat untuk menulis dan menjalankan program dengan bahasa pemrogramannya Python. Di sini ada tahapan penelitiannya. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang itu menyoroti fenomena sebagai infeksi paru-paru serius yang memerlukan diagnosis dini dan cepat, khususnya pada kelompok rentan. Lalu kedua ada kajian pustaka, mengkaji studi sebelumnya mengenai klasifikasi fenomena berbasis citra, aktivitas GLCM untuk ekstraksi fitur tekstur, serta menggunakan KNN dan SVM untuk klasifikasi citra medis. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, pengumpulan data menggunakan dataset citra ronsen data anak usia 1-5 tahun dari Kaggle yang berjumlah 5.840 gambar, yang dimana 4.672-nya adalah data pelatihan, lalu 1.168-nya adalah data pengujian, yang terbagi dalam kategori normal dan fenomena. Data melalui prosesan seperti konversi grayscale dan resize 3.000 kali 3.000 pixel. Lalu yang keempat ada ekstraksi fitur GLCM.
yang mengubah data pixel menjadi representasi numerik yang bermakna untuk analisis tekstur ini. Vektor yang diekstrak meliputi kontras, homogeneity, energi, correlation, dissimilarity. Lalu di sini yang ada kelima, klasifikasi KNN dan SVM. Melakukan klasifikasi menggunakan kedua metode untuk menentukan performa akurasi terbaik. Yang terakhir ada pengujian, melibatkan pengujian model dengan data validasi untuk penyesuaian hyperparameter dan data testing. Yang terakhir menjadi norma dan penomia. Penilaian kerja berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, dan advance score. Serta analisis confusion metric untuk mengevaluasi prediksi benar atau salah. Lalu selanjutnya di sini ada hasil pengujian dari metode KNN. Di sini dapat terlihat untuk conversion matrixnya itu untuk kelas normal itu dapat diklasifikasikan sebanyak 261 citra normal, dan citra normal sempat salah diklasifikasikan sebagai kelas pneumonia sebanyak 54 kali. Lalu untuk kelas pneumonia, citra pneumonia sempat salah diklasifikasiin sebanyak 64 kali, dan citra pneumonia berhasil diklasifikasikan sebagai kelas pneumonia sebanyak 789 kali. Lalu selanjutnya di sini ada performa matriksnya. Untuk akurasi dari metode KNN ini itu sebesar 89%. Untuk precision sendiri itu sebesar 93%, recall sebesar 92%, dan untuk advance score sebesar 93%. Lalu di sini ada hasil pengujian dari SVM. Dapat terlihat untuk conversion matrix sendiri di sini. Untuk kelas normal, citra normal berhasil diklasifikasikan sebagai kelas normal sebanyak 270 kali, dan sempat salah diklasifikasikan sebagai kelas pneumonia sebanyak 45 kali. Lalu ada kelas pneumonia. Untuk citra pneumonia itu sempat salah diklasifikasikan sebagai kelas normal sebanyak 42 kali, dan berhasil diklasifikasikan sebagai kelas pneumonia itu sebesar 811 kali. Untuk performa matriks dari SVM sendiri itu dapat terlihat untuk akurasi sebesar 92%, untuk precision itu 94%, dan recall 95%, dan advance score sebesar 94%. Nah, dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa metode SVM ini memiliki tingkat akurasi dan juga klasifikasi lebih baik daripada KNN. Untuk pengujiannya sendiri, kita akan beralih di Google Colab. Di sini untuk proses pengujiannya kita hanya memilih gambar yang ingin diprediksi. Misalkan di sini saya memasukkan gambar pneumonia. Nah, akan tampil seperti ini prediksinya. Ketika saya memasukkan gambar pneumonia, maka si sistem akan memproses apakah gambar yang diinputkan ini termasuk atau tergolong kelas pneumonia atau normal. Nah, di sini dapat terlihat untuk hasil prediksi ini adalah benar. Kenapa? Karena prediksinya itu menunjukkan bahwa citra yang diinputkan berupa kelas pneumonia. Lalu di sini saya akan coba lagi untuk memprediksi kelas dari si citra normal. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ketika saya menginputkan citra dari paru-paru yang normal, si sistem ini berhasil memprediksi bahwa citra yang diinputkan ini adalah kelas normal. Nah, untuk pengujiannya sampai situ doang. Lalu kita masuk kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan analisis dan pengujian support vektor mesin atau SVM, terbukti lebih unggul dari KNN dalam klasifikasi pneumonia pada citra ronsen dada. SVM sendiri mencapai tingkat akurasi 92%, serta skor precision, recall, dan juga advance score yang tinggi dari KNN. Khususnya, kelas pneumonia menunjukkan prediksi yang tepat dan konsisten dalam mengenali pola tekstur abnormal.
Sebaliknya, untuk KNN sendiri, meskipun tingkat akurasinya cukup tinggi, namun tidak lebih tinggi daripada si SVM, karena hanya memiliki tingkat akurasi sebesar 89% aja, yang dimana lebih rendah dan cenderung salah mengklasifikasikan pasien normal berpotensi menghasilkan false positif. Oleh karena itu, SVM disimpulkan sebagai model klasifikasi terbaik karena tingkat akurasinya yang tinggi, konsistensinya yang baik, dan juga minimnya kesalahan. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.